Silly Season MotoGP 2025 masih terus bergerak, mengingat dua tim pabrikan asal Jepang Yamaha dan Honda belum memastikan line-up pembalapnya. Baik Luca Marini di Honda dan Fabio Quartararo di Yamaha masih menunggu siapa kiranya pembalap yang akan bertandem untuk mengarungi MotoGP 2025. Terbaru, Monster Energy Yamaha dilaporkan oleh Motorcycle Sport sudah memutuskan siapa yang menjadi partner dari Fabio Quartararo. Adalah Alex Rins, rider asal Spanyol itu dipertahankan oleh pabrikan Iwata. Pengumuman perpanjangan kontrak anyar Alex Rins yang akan menjalani musim keduanya bersama Yamaha diumumkan awal Agustus. Kabar Yamaha memperpanjang durasi kontrak Alex Rins dihembuskan oleh pengamat MotoGP Sandro Donato Grosso. Ini berarti Yamaha akan tetap menduetkan Fabio Quartararo Alex Rins di musim depan seperti yang terjadi di MotoGP 2024. Belum diketahui detail kontrak dan gaji yang diterima Alex Rins, namun merujuk kepada situasinya, besar kemungkinan pembalap asal Spanyol itu menerima gaji di bawah Fabio Quartararo. Fabio Quartararo mendapat upah 12 juta euro atau 206 miliar rupiah per musim. Sedangkan menyoal Miguel Oliveira, Yamaha akan ditempatkan di tim Pramac Prima. Diketahui Pramac menjadi second tim Yamaha setelah meninggalkan Ducati sebagai mitranya 2 dekade terakhir. Pembalap asal Portugal itu akan dikontrak selama 2 tahun setelah mengakhiri kerjasama dengan Trackhouse. Kepindahan Miguel Oliveira ke Pramac Prima Yamaha jelas bukan hal yang mengejutkan. Sebab dalam beberapa minggu terakhir, kompatriot Cristiano Ronaldo itu memang sudah dikaitkan kepindahannya. Transfer Oliveira ke Pramac membuktikan Trackhouse gagal mempertahankan sang rider. Sempat, tim yang dipimpin David Brivio ini berencana mempertahankan Miguel Oliveira yang akan tetap bertandem dengan Raul Fernandez. Kini yang menjadi pertanyaan, siapa pengganti Oliveira di Trackhouse Aprilia Racing? Kabar yang berkembang, Joe Roberts menjadi opsi pertama. Pemilihan pembalap berusia 27 tahun itu didasari karena Trackhouse dan Joe Roberts sama-sama berasal dari Amerika Serikat. Marquez memang menjadi sensasi baru MotoGP setelah era kejayaan Rossi. Debut di 2013, superstar Spanyol itu langsung melejit untuk memenangi gelar juara dunia di akhir musim. Pada prosesnya, Marc Marquez sukses menambah 5 titel juara dunia lain dalam 6 musim berikutnya. Dalam periode itu, hanya Jorge Lorenzo yang mampu menjegal Marquez di 2015. Alhasil, nama Marquez mulai disejajarkan dengan legenda balap MotoGP Valentino Rossi yang pernah menjadi rival beratnya. Apalagi Marquez hanya berjarak 1 gelar saja dari Rossi yang sudah mengoleksi 7 titel kelas tertinggi atau 9 titel secara keseluruhan. Quartararo yang pernah bersaing dengan mereka berdua membeberkan pendapatnya. Pembalap asal Prancis itu menegaskan bahwa dirinya sangat menyukai sosok Rossi. Tetapi label pembalap terbaik tetap dia berikan pada sosok Marquez. Juara musim 2021 ini lantas menguak alasannya menyebut Marquez yang terbaik. Gelar juara koleksi pembalap asal Spanyol ini memang kalah banyak dari Rossi. Namun The Baby Alien dinilai sangat kuat di segala macam kondisi. Marquez bahkan digadang-gadang sebagai contoh ideal dari seorang pembalap. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan memiliki konsekuensi tersendiri. Di satu sisi, Jorge Martin akan hengkang ke Aprilia dan di sisi lain mereka akan kehilangan 2 motor. Karena Pramac tidak memperpanjang kontrak dan akan kembali menjadi satelit Yamaha. Hal ini akan membuat Ducati memiliki 6 motor di grid dan akan menyeimbangkan jumlah prototipe yang akan digunakan oleh berbagai pabrikan mulai 2025. Dalam sebuah wawancara, Marc Marquez menekankan bukanlah hal yang memalukan jika Ducati kehilangan 2 motor. Memang sebagai pembalap Ducati, Marquez mengaku lebih suka Ducati memiliki 8 motor di lintasan. Karena akan memiliki lebih banyak informasi, tetapi jika dilihat sebagai penggemar MotoGP, Marquez juga sadar tidak boleh ada 8 Ducati di lintasan. Harus ada 4 Yamaha agar pabrikan Jepang kembali kompetitif lagi demi pertunjukan MotoGP yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, sepanjang musim 2024 ini sudah ada 3 seri dibatalkan.
Dari Argentina, India, dan ditutup dengan pengumuman batalnya GP Kazakhstan beberapa hari lalu. Banyaknya pembatalan event ini membuat Dorna Sport pusing 7 keliling, lantaran mereka harus tetap menggelar minimal 20 seri dalam semusim. Pada akhirnya, Dorna memaksakan diri untuk menggelar 2 balapan beruntun di sirkuit Misano yang telah mendapat banyak kritikan. Sedangkan Kazakhstan batal karena masalah persiapan akibat adanya bencana banjir yang sempat melanda negara tersebut beberapa waktu lalu. Espeleta juga menyinggung soal MotoGP Finlandia di Kimi Ring yang hingga sekarang hanya menjadi dongeng karena masalah geopolitik. Masalah-masalah pembatalan ini membuat Dorna Sport menerapkan aturan soal uang deposit yang harus mereka bayarkan untuk bisa membooking tempat untuk menggelar balapan. Uang tersebut akan hangus jika balapan dibatalkan, sehingga promotor pun akan memiliki tanggung jawab lebih dan Dorna pun juga mendapat kompensasi lebih jika ada pembatalan. Dominasi Ducati di ajang balap MotoGP membuat tim-tim rival seperti KTM dan Aprilia menjadikan pabrikan Italia tersebut sebagai target utama. Pabrikan Austria, KTM, dan Aprilia dari Novale Italia menggeber target pegawai maupun teknisi mereka untuk bisa build up motor dan mampu bersaing dengan Ducati di lintasan. Akan tetapi, ada cerita nyesek di balik usaha karyawan Aprilia maupun KTM yang dikejar target untuk bisa membuat motor selevel dengan Desmos edisi Ducati. Terungkap bahwa karyawan atau kru KTM dan Aprilia bekerja sangat keras demi mengejar Ducati di MotoGP. Hal tersebut terbongkar dalam podcast YouTube Dura La Vita milik Jorge Lorenzo yang menghadirkan beberapa pengamat MotoGP. Ruben Saus, mantan pembalap MotoGP yang pernah menjadi bos tim Alvintia S Sponsorama, mengungkap bahwa para kru KTM bekerja hampir tanpa libur. Banyak kru yang sampai memilih pergi bergabung dengan tim lain lantaran tekanan besar yang dibawa oleh manajemen tinggi pabrikan Austria tersebut. Tekanan dan target untuk mengejar development motor Ducati membuat sejumlah karyawan KTM memutuskan untuk resign. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk menyeberang ke pabrikan Honda, di mana secara tuntutan pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak tersebut tidak se-ekstrim KTM maupun Aprilia. Mantan pembalap Bottes Pickup tersebut juga menjelaskan bahwa masalah performa KTM akhir-akhir ini juga karena ada beberapa sosok yang pergi. Bedol desa kru KTM membuat performa pabrikan asal Austria ini mengalami kegoncangan dalam beberapa seri terakhir. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan kru Civ Yamaha yang berhasil mengantarkan Jorge Lorenzo. Menurutnya, Aprilia dan KTM memiliki beban kerja brutal dan tidak manusiawi. Hal itu membuat para kru tidak nyaman dan bahagia dan malah membuat pekerjaan mereka tidak maksimal.